Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat Umpo yang ada di rumah. Dan kali ini kita ketemu lagi di acara podcast Usik Asik, ungkapan seru, inspiratif dan kreatif. Kali ini kita kedatangan narasumber kita nih yang cantik-cantik dan manis-manis nih. Sahabat. Siapa sih yang gak kenal sama narasumber kita yang kali ini? Dan teman-teman gak ada yang kenal sih. Teman-teman semuanya, kemarin kan kita sudah tag ini ya podcast sebelum-sebelumnya. Nah, buat teman-teman yang belum sempat nih ngelihat podcast kita yang sebelumnya, bisa mampir di YouTube Universitas Muhammadiyah Ponorogo. Yang lagi gabut boleh lihat-lihat, boleh menikmati podcast tersebut. Oke teman-teman, kali ini Kak, buat menambah kedekatan kita. Oke, biar boleh kita perkenalan dulu ya Kak. Boleh. Katanya udah kenal nih tadi. Tak kenal maka tak sayang ya. Sahabat, iya. betul. Di rumah pasti kan sering melihat Kak berdua ini nih, tapi belum kenal siapa namanya gitu. Perkenalkan, nama saya Rodita Bella dari program studi pendidikan bahasa Inggris semester 4. Dan buat kakak-kakak kita nih, boleh perkenalan buat sahabat Umpo yang ada di rumah. Boleh ya? Ya, Dimulai dari mana dulu nih? Saya dulu? Yang tengah dulu. Oke, dari yang tengah. Oke. Halo sahabat Umpo, perkenalkan saya Gladys. Saat ini saya sedang menempuh perkuliahan di prodinya, ini prodi istimewa. Prodi favorit teman-teman nih. Wah, favorit banget ya Kak. Favorit banget. Prodinya prodi pendidikan matematika di FKIP. Kita satu fakultas ya. Iya, kita satu fakultas nih Kak. Iya, kita satu fakultas nih sama Kak Rodita. Jadi kalau Kak Rodita bahasa Inggris, saya matematika. Saat ini sudah semester akhir gitu. Ya. Buat Kak Gladys nih, dulu kan pasti semester awal, semester 3, 4 itu pasti ikut berbagai organisasi nih tentunya. Pasti ya dong. Kak. Apa sih, boleh diceritain sedikit kepada sahabat Umpo yang ada di rumah? Apa saja sih yang pernah diikuti Kak Gladys gitu? Oke, yang pertama nih, untuk yang pertama pasti ya kita ikutnya di HMJ. Kalau di matematika itu namanya HMPS Delta, teman-teman. Jadi mungkin teman-teman di sini ada yang pernah ikut Olimpiade Matematika. Nah, itu yang nyelenggarain HMPS Delta, Kak Rodita. Gitu. Terus tadi HMPS ya, habis dari HMPS saya ikut juga itu di KPUM, Komisi Pemilihan Umum Mahasiswa. Biasanya kalau KPUM ini sih Kak, waktu pemilihan presiden mahasiswa. Oh, jadi Kak Gladys Gitu. tuh mempersiapkan pemilihan Iya, presiden bener mahasiswa banget Kak? gitu. Itu sama kalau saat ini selain di PMB pastinya kita ya bareng-bareng juga bertiga. Kita juga aku juga ikut di Genbi. Gitu. Boleh diceritakan Genbi itu apa sih Kak? Oke, Gitu. ini pasti yang teman-teman di belakang ini julid nih habis ini. Genbi terus gitu ya. Jadi kampus tuh Genbi. Iya. Jadi trending topiknya tuh. Jadi trending topik terus nih. Oke, jadi Genbi itu komunitas penerima beasiswa Bank Indonesia, Kak Rodita. Jadi alhamdulillah Kak Gladys bersama 49 teman-teman yang lain itu mendapatkan beasiswa dari Bank Indonesia, dan ada komunitasnya namanya Genbi gitu. Jadi Kak Gladys nih ya dari awal masuk tuh udah aktif di organisasi HMPS Delta dan KPUM Unmu Ponorogo. Iya, dan benar, sekarang benar. ini menginjak udah semester tua. Aduh. Iya, semester tua ini. Dan Kak Gladys ini tetap sibuk teman-teman. Tetap sibuk, mencari kesibukan aja. Oh gitu. Kayak Jadi gitu. memanfaatkan akhir-akhir semester di. Benar-benar, mumpung masih ada kesempatan Iya, bener di banget, perkuliahan ini Kak. Untuk kakak Yang di samping Kak saya Gladys nih. Dari tadi senyum-senyum nih. Iya, Siapa aduh. nih? Perkenalkan kepada sahabat Umpo di rumah Kak. Halo sahabat Umpo, perkenalkan nama saya Meviliana Reza Cita Mahanani. Kebetulan saya sudah tidak menjadi semester 1, 2, 3 ataupun seterusnya. Saya adalah alumni di kampus Universitas Muhammadiyah Ponorogo. Dulunya itu saya di jurusan yang gak kalah favorit sih dari punyanya Mbak Gladys. Oke, apa nih? Nggak mau kesaingan ya Kak? Enggak dong. Kebetulan saya
masuk di jurusan manajemen itu di Fakultas Ekonomi gitu. Ini anak ekonomi sendiri nih. Iya nih, aku merasa diasingkan tuh gimana enggak ya? Insecure ya, jangan Jadi insecure gitu. Berarti Kak Mevi ini kelulusan tahun berapa nih Kak? Kelulusan Aduh. tahun berapa ya? Baru sih, baru ya. sih. Oh, iya, baru ya. Newbie sih. Iya. Newbie sih. Buat Kak Mevi nih, apa saja pengalaman ataupun testimoni selama menjadi mahasiswa Universitas Muhammadiyah Ponorogo nih? Apa nih Kak sekalian? Testimoninya ya buat ini juga buat testimoni itu penting ya Iya. untuk masa-masa sekarang karena kita lagi pembukaan pendaftaran ya. Tentunya saya dulu pengalaman melihat Unmuh itu sebuah kampus yang biasa-biasa saja. Tapi setelah saya masuk ternyata itu luar biasa banget teman-teman. Saya tuh mendapatkan teman-teman yang banyak, pengalaman yang banyak dari berbagai macam organisasi tentunya karena di Unmu itu organisasinya banyak sekali ya Kak Gladys ya. Banyak. Tentunya yang saya ikutin itu dulu ada GSM Wih, sama UKM ya. Berarti Oh iya, suaranya bagus nih. Oh, luar biasa nih. Enggak, karena saya nyanyinya beraninya rame-rame, mohon maaf. oke. Oh, paduan suara nih Kak berarti. Iya, ya. jadi saya berani nyanyinya itu kalau nggak di kamar mandi Harus itu rame-rame ya? harus rame-rame, ada backing vokalnya dulu biar saya berani nyanyi. Kalau nggak gitu, mungkin anak-anak yang di belakang layar ini sudah sering mendengarkan saya bernyanyi tuh telinganya itu terlalu sakit mereka. Di kantor tuh Kak Mevi mesti nyanyi gitu Iya, ya, Kak, ya. suara saya nggak seindah punya Mbak Rodita. Mohon Apalagi maaf ya. saya ya. Jadi kita tim duet yang sangat Kita harus bersama pokoknya ya. betul. Jadi Dan nggak mau dia nyanyi pokoknya nggak kalau boleh kita nyanyi kalau ya. kalau di kantor itu harus kita yang nyanyi ya, Iya. penguasanya Iya, emang Penguasa. kita. Radita nggak dulu, jangan. Iya 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 Kak. Saya ngalah ya Kak, saya ngalah. Betul. Kembali lagi ke GSM itu ya, banyak sekali yang saya terima pelajarannya di sana, terus juga pengalamannya, teman-temannya dari organisasi dan juga UKM di situ. Saya ya sampai sekarang saya bisa masuk di PMB juga, sampai sekarang belum kadaluarsa ya. Masih belum menginjak masa expired ya. Belum. Belum. Berarti Kak selama Kak Gladys sama Kak Mevi di Unmuh nih ya pasti kan menambah relasi juga ya Kak. Pasti. Menambah relasi, pengalaman-pengalaman organisasi kayak gitu. Nah, kali ini kita akan mengusik kehidupan dari Kak Mevi dan Kak Wah. Gladys semakin dalam nih ya teman-teman. Nah, menurut Kak Gladys nih, apa sih itu bucin? Waduh, langsung ya. Apa Iya. sih itu Kan bucin? biasanya tuh anak zaman sekarang tuh bucin gitu. Iya, kayak kameramen kita tuh sebenarnya sekarang juga bucin banget sih orangnya. sampai Nggak terlepas ketiduran. dari bucin. Iya. PC sampai ketiduran. Iya, video call sampai ketiduran. Siapa kameramen kita? Nanti Tebak, tolong coba ya tebak editornya ya. ya. Tolong dimasukin fotonya ya. Di sini. Di sini. Editornya saya. Itu Gimana nih, gimana? Kak Gladys? Apa itu bucin? Apa Iya, sih Kak menurut bucin? Kak Gladys tuh apa sih bucin gitu? Bumbu micin. Bucin. Apa sih kok jadi receh ya? Apa ya bucin? Mungkin Kak Mevi nih yang lebih senior tentang perbucinan. Apa sih Kak bucin? Kenapa itu? jadi dilempar ke saya ya pemirsa? Jadi nyalur ini, kabelnya nyalur Kak Mevi. Bucin itu kalau bahasa gaulnya kata anak-anak itu namanya budak cinta ya. Tapi terlepas dari budak cinta itu banyak sekali yang lewat bucin itu kita bisa menjadi orang yang kok jadi ke saya sih? Menjadi orang yang bucin itu bisa hal positifnya kita bisa ambil ya. Hal positifnya itu kita bisa ambil itu salah satu orang-orang bucin itu ciri-cirinya pasti dia orang yang setia. Waduh, masa sih? Iya. Setia katanya Kak Mevi. Kita satu frekuensi ya Pak. Pasti ya kalau tapi harus kita nggak boleh buta ya, namanya bucin itu budak cinta itu boleh tapi jangan kita itu sampai buta ya, apa-apa dilakukan. Kalau sampai disuruh lompat ya jangan. Iya. Serem dong kalau gitu. Harus mencintai dirinya sendiri dulu baru mencintai orang lain. Oh, iya. Bener banget. Baru jadi budak cinta boleh gitu. Bucin pada masanya lah. Betul. Ya. Gladys nih, Gimana? gimana? Tadi kan belum menjawab nih Kak Gladys, belum sempat menjawab. Gimana nih, apa sih itu bucin menurut Kak Gladys? Saya kalau ditanya definisi bucin atau apa sebenarnya saya agak bingung sih karena Iya. kalau Kak Mevi ini kan aduh jangan tanya lah ya. Apa sih? Betapa tiap hari itu bucin. Udah kelihatan Astaga. dari
mukanya Mbak Iya. Mevi, Kak Mevi tuh Beda ya sama saya ya. Nah, itu salah satu hal positifnya. Aduh, Ini bisa menambah bisa. semangat kita dalam aura-aura ya. Kalau saya sendiri nggak bucin sih, nggak beda sih sama Kak Mevi. Kita hari ini kontradiksi ya. Iya, betul. Kita nggak berteman ya hari ini. Kayaknya kita emang setiap hari nggak berteman sih. Aduh, jangan diomongin di sini dong. antara bucin dan tidak bucin nih berarti Kak ya topik kita hari ini. Iya, kalau Kak Rodita sendiri gimana tuh? Saya di tengah-tengah aja nih. Oh, Cari aman. berarti nanti tuh kan ada 7 hari ya. Yang 3 hari dia bucin, 3 harinya nggak bucin. Satu hari hampa. Iya. Bisa banget Boleh, Kak boleh, Mevi nih. Nah, buat Kak Mevi nih tadi kan Kak Mevi lumayan bucin nih. Apa sih manfaatnya buat Kak Mevi bucin? Bukan lumayan bucin lagi sih. Bucin banget. Bucin banget. jadi level dulu atas gitu. jadi dulu itu saya jangan saya ya, aku ya. Iya. Jadi aku itu dulu sebelum punya pasangan, Doi. lebih self love. Maksudnya tuh Cinta sama diri sama diri sendiri. Apa-apa itu harus memang aku tuh bisa sendiri gitu, ngapa-ngapain sendiri yo wes lah gitu, nggak tak pikir lah. Yang penting kalau teman-temannya malam mingguan tuh ada sama pacarnya atau gebetannya gitu, aku nggak ada pokoknya. Gitu Jadi aku tuh selama kuliah temen aku kan ada berempat gitu ya. Satu geng ya. Ya jangan dong. Ya berempat lah, intinya yang sering kemana-mana berempat. Itu jomblo semua. Jadi kalau satunya nggak jomblo itu pasti ngerasa nggak satu frekuensi, dan kita saling, kalau ada yang nggak datang itu dimarahin atau betul, karena emang dia sudah punya objek buat bucin, dan sedangkan aku kan nggak punya. Nah akhirnya dari situ saya tuh selalu berpikir bahwa memang betul objek orang jadi bucin itu harus punya objek dulu, dan pada saat itu karena aku belum ada objeknya. Mulai mencari-cari nih. Iya betul, jadi harus mencari-cari dulu gitu. Tapi sebelum aku mencari-cari nih Kak, aku lebih sering kayak Kak Gladys nih, organisasi teman-teman dan teman Mencari semuanya. kesibukan. Grup-grup Kayak punya betul apa? Grup satunya lagi selain grup itu kayak punya penangkaran buaya gitu. Iya. Maaf, Mas editor tolongin nanti di skip ya. Kayak punya penangkaran buaya gitu ya. Ya itu udah biasa sih. Saya rasa ini Kak Gladys dan juga Kak Rodita juga pasti pernah mengalami ya. Betul ya. Kak Rodita sih yang paling banyak. Oh Apalagi gitu sih. Suaranya ini Suaranya tuh Kak. meluluhkan Kita apa hati sih, gitu ya? para kaum Adam ya. Ya kayak begitu sih. Jadi pada sebelum bucin saya lebih sendiri, menyibukkan diri kayak begitu. Sampai ketemu orangnya, ketemu objeknya, jadilah bucin. Oh ternyata dulu waktu saya intinya jelek-jelekin temen yang pacaran terus, temennya dilupain gitu. Rasain nih sekarang. Ngerasain akhirnya. Sebenarnya bukan melupakan teman sih, tapi lebih ke prioritasnya lain lagi bos. Benar, berarti Gitu bucin ya? tuh ada asal-usulnya ya. Betul, Kak? emang harus punya objeknya dulu. Oke. Kalau nggak ada objeknya, namanya halu bukan bucin. Kalau Kak Mevi tadi kan meskipun beda ya, waktu punya sama nggak punya beda. Kalau nggak punya kan menyibukkan diri nih, cari-cari kegiatan. Iya, benar. Di organisasi. Beda nih kalau saya mau punya mau enggak, tetap cari-cari kegiatan. Menyibukkan diri gitu Iya, ya, tetap Kak? menyibukkan diri. Jadi kalau saya nih Kak Rodita mau berorganisasi tentang kehidupan pribadi, itu kalau saya orangnya saya pisahkan nih Kak, gitu. Jadi ketika kamu sudah di organisasi ikut ya, sudah berkomitmen di suatu organisasi, ya berikan yang terbaik ketika kamu di organisasi tersebut, kayak gitu. Jadi bener. misalkan kamu dikasih kepercayaan, katakanlah jadi sekretaris atau jadi anggota aja lah gitu ya. Kita berproses sebaik mungkin di organisasi, karena mumpung ada kesempatan, mumpung kita bertemu dengan lingkungan-lingkungan yang baik-baik di Unmuh Ponorogo. Bisa belajar banyak ya. Iya, kita bisa belajar banyak banget, kita bisa mendapatkan pengalaman yang banyak banget. Betul. Dan itu tadi kita manfaatkan sebaik mungkin ketika kita di organisasi,
ya jadilah di organisasi tersebut. Ketika kita jadi sekretaris ya totalitas dalam di organisasi tersebut. Tapi ketika kita di kehidupan pribadi ya ada waktunya sendiri lah. Menjadi diri sendiri, Iya. bebas menjalankan hobinya ya. Benar. Tentunya lebih kalau jomblo itu biasanya tuh suka ini apa sama hobinya terus Iya. sibuk sama Nonton hobinya. drakor Betul gitu ya. banget. Bener, sekarang tuh betul. ini semua orang tuh kalangan anak muda itu pasti drakor Iya, gitu ya benar. Kak. Kayak di samping-samping saya ini juga sebenarnya. Ratu drakor nih, Kak Mevi juga Iya, Ratu ini drakor. ratu drakor. Pokoknya ratu drakor, ratu bucin gitu ya. Betul, Wah. semuanya. Sudah saya lalui itu. Wih, enggak, bercanda guys. Oh iya Kak, buat Kak Mevi. Mm-mm. Tadi kan Kak Mevi bucin dan Kak ini kan menantang kan ya. Mantang, Kak, anti di situ bucin, anti anti nih. bucin. Buat Kak Mevi, apa sih? Apakah ada efek bucin tuh apa? Efeknya gitu. Lebih ke ini sih tentunya kalau kita sebagai pasangan kalau sama-sama bucin atau cuman salah satu pihak yang bucin yang satunya nggak bucin itu pasti merasa kayak dibatasin terus kayak nggak punya Dikekang ya? nggak punya me time sama diri sendiri tuh pasti Diposesifin gitu. betul Ya? itu Pengalaman nih kayaknya. Enggak, teman-teman saya nih. Saya belajar dari teman-teman saya. Oh, Tadi digantungin, ghosting. betul. Aduh, di-ghosting. Wah, ini kayaknya Sekarang lagi banget ya. hashtag ghosting tuh Iya, lagi rame ghosting. banget sih ya. Ya itu tentunya kayak lebih ke nggak punya waktu untuk diri sendiri. Kadang kan sebelum ada pacar kan ada temen, mau jalan sama temen nggak dibolehin atau kadang juga harus pamit dulu, izin Itu yang dulu. terlalu kayak- bucin banget ya kak ya. Betul banget. Nah, apa ya namanya? Jadi untuk mengantisipasinya itu dengan cara satu, komunikasi. Jadi kalau nggak ada yang dikomunikasiin, cuma diem, yang satunya ya wis lah dibatin terus, itu kayak bom waktu gitu loh. Iya. Dan Berarti itu intinya komunikasi sangat penting. Ini sangat jatuhnya kita penting. dapat tips nih. Iya, dari Ya Kak karena Mevi. menurut aku emang gitu. Buat kalian semua nih pakarnya bucin. Pakarnya Nah, enggak juga sih guys. Nah, selain terlepas dari efek kayak posesif, kekang kayak gitu, apa sih efeknya buat kuliah ataupun pekerjaan gitu ada nggak Kak mungkin? Kalau aku sih kebetulan bucinnya pas belum kuliah sih ya. Ya. Jadi aku belum begitu paham kalau pacaran pas lagi kuliah itu gimana. Nah, jadi menurut aku kalau pacaran pas lagi ada kegiatan atau kuliah, ya itu tadi kembali kalau kita kurang komunikasi, aku rasa itu pasti akan merusak semuanya sih. Kuliah juga berantakan, hubungan juga nggak baik. Menurut aku sih kayak gitu. Jadi semua itu harus ada komunikasi yang baik. Selain itu juga harus pengertian satu sama lain, kayak gitu. Karena kalau hubungan itu kalau yang ngertiin cuman satu orang aja, Sabar ya kak ya, sabar ya kak ya, Gitu sabar ya. ya kak ya. aduh gimana ya? Hati. Gue nggak curhat guys. Jadi harus saling mengerti. Kalau nggak saling mengerti, Mas tolong ya, mengerti ya. kalau nggak saling mengerti itu ya susah. Iya benar. Gitu. Buat Kak Gladys nih gimana? Melihat dari teman-teman Kak Gladys ataupun Kak Gladys mungkin pernah deket sama seorang. Wah. Dia bukan deket lagi, tapi udah di ghosting. Waduh. Gara-gara COVID nih dia di ghosting, nggak tahu kemana. Sabar Kak, sabar. Sama yang mana Boleh nih? Diceritain nih Kak. Enggak Gimana? boleh. Kan efeknya buat Kak Gladys tuh gimana gitu? Pernah deket sama seseorang Oke, dan oke. lalu pernah ditinggalin gitu gimana? Jangan terlalu percaya sama laki-laki, bos. Iya. Ini tadi ya. Iya. Tolong diulangi Gimana? berkali-kali. Kalau saya sendiri seperti yang dikatakan Kak Mevi tadi kan ada beberapa efeknya ya, yang bikin akhirnya kuliah nggak fokus, nggak bisa bagi waktu, nggak bisa memisahkan mana yang organisasi, mana kuliah, mana yang waktunya untuk kehidupan pribadi. Daripada kayak gitu, kalau saya sih mengantisipasinya yaitu tadi harus bisa memisahkan. Ketika kita kuliah, kita fokus dulu dengan kuliah. Karena kan kita memang niatnya di sini pertama untuk kuliah, Kuliah. cari ilmu ya. Ilmu, pengalaman Jadi sebanyak-banyaknya. jadi memang ketika kita kuliah, kita fokus sama kuliah, kita buat planning.
gitu. Jadi planning jangka waktu terdekat ini kita mau apa sih? Misalkan pengen lulus tepat waktu, pengen skripsinya cepat selesai. Jangka menengahnya apa? Misalkan pengen dapat kerja di mana atau di mana atau apa. Terus jangka waktu panjang. Jadi ketika kita punya tujuan yang jelas, apa yang harus kita lakukan ke depannya, kita bisa fokus di apa yang kita mau raih tadi gitu. Jadi itu tadi sih pada intinya bisa memisahkan kehidupan pribadi sama kehidupan di organisasi atau di perkuliahan atau lain-lain kayak gitu sih kalau aku pribadi. Jadi emang harus bisa membagi waktu. Jadi kalau kita itu harus bisa mengerti diri kita dulu kalau mau kenal sama orang atau memang mau komitmen hubungan sama orang, dan kita sendiri juga banyak sekali kegiatan, banyak teman, banyak ini. Ya, kamu bisa nggak membagi waktu itu? benar. Kalau saya kamu- pribadi emang dasarnya nggak bucin sih Kak. Iya. Jadi kalau nggak bisa bingung juga kalau nih. nggak bisa membagi waktu itu, ya wes skip dulu pacarannya. oke gitu. Harus fokus dulu. harus kuliah fokus atau memang. organisasi itu ya. Kalau Kak Rodita gimana nih? Kalau Menurut saya, Kak Rodita? Harus bisa membagi waktu juga sama kayak Sama ya, Kak gitu. Gladys. Jadi bucin tuh buat selingan istilahnya. Waduh. bukan Keras ini, keras. Tolong ya. Kamu hanya selingan. Enggak. itu maksudnya bukan Untung aku aman nih. Gue Wes, bareng iki. buat apa sih ya Kak? Buat Penyemangat. Iya, kayak penyemangat penyemangat gitu, Kak. gitu ya. Kan misalnya kita sibuk dalam organisasi, kuliah, kan biasanya jenuh gitu ya Kak, jenuh. Nah, harusnya ada- dihibur sama ya, penyemangat sosok itu. penyemangat itu, bukan malah diposesifin ya. Kalau diposesifin kita Sabar ya, kabur Kak, ya. ya. Iya, bener banget. Harus saling percaya, juga harus Sabar saling ya, Kak, percaya. ya. Kenapa aja? Kenapa gitu? Nah, Curhat selanjutnya sih nih, Kak. sebenarnya Kak Mevi ini. Selanjutnya Kak Mevi, kan Kak Mevi bucin banget nih Oh, ya. parah. Banget Emang nih. aku bucin banget. Pernah bucinnya apa sih, sebucin apa nih Kak? Contoh pernah bucin sebucin apa nih? Mau ngaku apa? yang pasangan diceritain? yang pasangan ini ya. Ya udah tanya Gladys aja deh. Ya iyalah, pasangan yang mana lagi? Enggak, maksudnya kan Oh, ada lagi. Ayo diam Kak Mevi. maksudnya yang sekarang kan. Yang dulu aja. Yang deket-deket ini kan, maksudnya Ya. yang bulan-bulan ini kan. Oh, bulan kemarin beda ya? Bulan kemarin beda ya? Asik nih. Asik. Aduh, kayaknya Mbak Gladys lebih tahu semuanya ya. Ya, pokoknya jam 3 udah ada di depan siapa tuh? Enggak juga sih. Apa ya? Apa ya? Saking banyaknya sampai bingung. Iya, bingung nih Kak. Karena tiap Kalau- hari bucin. Iya itu mungkin salah satunya teleponan sampai ketiduran. Itu pernah. Itu nyindir. Itu nyindir. Enggak, tapi emang aku iya, makanya dari tadi aku diem aja karena emang aku sama ini nih. Sama kameramen kita Iya, ya. kita itu satu frekuensi. Ternyata aku juga pernah mengalami itu ya. Namanya perasaan seseorang kan bisa naik turun ya. Jadi pas lagi naik-naiknya itu kadang kita itu tanpa sadar melakukan sesuatu hal yang berlebihan. Tentunya contoh ya waktu orang mau tidur kok malah nggak dimatiin, malah sampai mati kayak gitu. Ya namanya ya gimana ya? Ya itu tadi sih. Yang efek namanya bucin, namanya benar, bucin. Nggak bagus Namanya untuk bucin. kesehatan. tapi buat aku bucin itu ada dua tipe. Dalam hal bucin positif sama yang negatif. Lo ada ya bucin positif gimana tuh? Tapi aku nggak tahu sih ini istilahnya yang gimana. Tapi menurutku kalau bucin yang positif dulu ya. Kalau bucin yang positif itu kita menjaga perasaan pasangan dengan cara mungkin kalau yang pasangan kita nggak suka jangan deket-deket sama dia karena aku cemburu. Waduh. Contoh ya, ini contoh kita melakukan itu. Padahal kalau menurut Mbak Gladys apaan sih cuma teman ini Iya. tuh cuma teman gitu. Kalau Apalagi secara waktu berorganisasi. apalagi itu Repot secara tuh kayak gitu. betul kalau dipikir secara logika memang iya betul gitu, tapi kalau yang namanya hubungannya udah komitmen dan pasangan kita nggak suka, ya kita harus menjaga perasaannya. Kalau aku sih yang penting kita tahu batasan. Nah, Ya, ini jadinya kita bentrok guys. nggak bisa. Makin panas nih antara Kak Gladys sama Tolong AC-nya dinyalakan ya, tolong AC-nya. Aduh. AC-nya kurang lama-lama dingin menjadi ini. panas. Ya
contoh simpel itu, yang penting kita tahu batasan dan kita saling komunikasi, nggak ada yang ditutup-tutupin. Kalau emang waktu kerjanya lah, kalau aku sih tahu waktunya waktu. tidur ya tidur. Apaan sih kok jadi sindir-sindiran ya? Selain itu juga apa ya? Ya hal-hal pentingnya yang kayak gitu ya. Jadi harus dikomunikasiin, mau apa bilang kayak gitu. Ada yang nggak perlu ada yang disembunyiin. Kalau apa yang kita rasain itu kita harus ngomong. Jangan disembunyiin. Nah, Intinya itu yang intinya komunikasi. Kalau yang negatif, marah gara-gara apa gitu. Contoh, ini makanannya nggak dihabisin sih. Padahal kita udah kenyang. Iya. Kita udah kenyang dan ternyata kita harus menghabiskan itu karena iya. Sebenarnya Kak ya. Karena itu tadi ya, karena cinta temen Terlalu bucin, temen makanya cowoknya nggak boleh. Nggak usah bucin lah, nggak usah Nah, bucin. Itu kalau sudah bucin tuh gitu. Jadi Susah ntar kalau bucin ya. nggak boleh sampai memberikan sesuatu hal yang negatif Oke. dampak pada terutama Kakak cewek, gimana? terutama cewek ya. Harus memikirkan yang Betul. sebelum dilakukan tuh memikirkan dulu Betul, apa sih efeknya. konsekuensinya. Konsekuensinya. Betul. Kalau Kak Mevi gimana? Bucinnya? Kalau aku sih bucinnya ya biasa aja sih. Kalau Aduh. sekarang itu kalau makan nggak bisa sendirian. Ditemenin Tuh selalu kan, nih. ribet banget Tapi kan emang jadi itu bucin. itu sebenarnya kalau aku tuh emang dari dulu kan aku ngekos ya. Iya. Sebenarnya aku tuh dari dulu tuh makan tuh nggak bisa sendiri, harus ada yang nemenin. Entah itu jomblo pun aku juga gitu. Jomblo pun harus ada temennya gitu. Kalau nggak ada temennya ya udah makan nunggu sampai ada temennya. Berarti Kak Mevi nih harus ada temennya kemanapun gitu ya. Ada nggak yang bisa nemenin gitu. nggak bisa Makan sih sendiri. terutama makan. Tapi kalau kemana-mana sendiri itu dari dulu emang sudah biasa sendiri. Ih, Cuma aku banget sih Kak. Hah? Aku banget sih. Cuman kalau makan tuh kadang aku kalau makan sendiri tuh kayak gimana Kayak gitu. ada yang kurang gitu Nah, ya. kayaknya Gladys pun juga sama, tadi mau makan aja cari temen kan Mana gitu. nggak ada yang mau lagi. Nah kan emang gitu. Jadi sekarang bucinnya tuh Tapi kalau makan seenggaknya aku nggak bucinnya sama dia, oh gitu. nggak ada sama dia gitu. Karena kamu nggak ada objeknya. Iya bener itu. Karena dia nggak ada objeknya guys. Karena dia nggak ada objeknya. Tapi misal emang ada pun juga kalau makan ya udah lapar makan, nggak Iya. harus nunggu si A si B si C Heeh. juga. Tapi kadang aku kan juga sarapan sama kamu kan. enggak, Iya. enggak. Ayo. Gak usah bohong. Gimana Gak nih usah. kamu bener? Aku kadang makan kan juga di kantor sama kamu kan. Iya. Nah. Enggak. Jadi kita tuh akrab banget ya Kak, di kantor. Iya betul. Enggak sih, kalau sama Awalnya Kak Mevi. awalnya emang sih aku sama Gladys tuh emang gitu sih. Suka ini nih sama Suka Kak apa? sama Kak Mevi suka Apa? jailin gitu. Oh. Buat Kak Mevi kesel gitu. Nggak Iya, tahu ya. Itu emang perasaan dia yang sesungguhnya mungkin ya. Kan aku sayang sekali sama Kak Amin. Oh, saking sayangnya gitu ya. Apakah ini alasan tidak ada objek? Oh iya mungkin. Jangan aku yang jadi. Tolong dikat. Jangan aku yang dijadikan objek. Kacau nih sampai Nah, mana-mana. sekarang buat Kak Gladys nih. Oke. Kak Gladys pernah bucin nggak? Pernah dong. Itu sama yang ghosting itu. Oh iya, yang tadi katanya di Iya dia di ghosting. Wah. Selama 1 tahun, tapi sekarang udah ganti guys. Oh, ganti. Sama salah satu teman organisasinya. Spoiler nih buat teman-teman semua. Kok jadi dia yang cerita tuh kenapa sih yang ditanya siapa? Saking deketnya Kak Gladys sama Kak Mevi. Enggak mau Tahu semua deket tentang aku sama Kak dia. Gladys nih. Nah, Astaga. boleh diceritain Kak Gladys nih pernah sebutin apa gitu? Itu tadi sih Kak, sebenarnya meskipun ada apa enggak sama aja. Jadi ketika kita berorganisasi, ketika ada kegiatan-kegiatan ya kita fokusnya ke Kegiatan. Ya kalau misal ada ya dia nomor kesekian lah setelah si kegiatan ini tadi gitu. Nggak sampai sebutin orang yang di sebelah saya ini sih. Yang penting sampai kerjaan- video call, telepon gitu-gitu enggak. Yang penting kerjaannya beres, habis itu kita balik kanan cari-cari objek. Nah, bucin deh gitu. Tiga image. jaga image. Tiga image. Wah, Ataka diem. Buat tadi kan kita sudah menyinggung dikit nih tentang pengaruh dari bucin. Mm. Buat Kak
Kak Mevi tadi kan sudah di spoiler dikit-dikit pengaruhnya apa saja. Nah, buat Kak Gladys ini pengaruh dari tidak bucin itu gimana? Kan Kak Iya. Gladys masih level masih mana? apa nih? Belum kayak Kak Mevi yang Ini udah level tertinggi. Yang pro. Yang gimana nih pro. buat Kak Gladys pengaruh dari tidak bucin. Pengaruh nggak bucin yang jelas kalau buat saya ya, bucin bingung saya manfaatnya apa sih ya. Kalau saya memang ketika nggak bucin, ketika kita punya suatu tujuan, ketika kita menjalankan sesuatu, kita benar-benar bisa fokus dan benar-benar bisa totalitas lah di dalamnya gitu. Jadi kita nggak ada, kalau cewek kan kadang suka kemudian ya, Iya. kadang tiba-tiba moodnya Bagus. jadi bagus, tiba-tiba Kadang-kadang anjlok. baru 5 menit udah ganti lagi Iya. gitu. Nah, menghindari hal-hal tersebut ketika kita nanti juga kerja, biar profesional lah, belajar profesional. Makanya tadi kita harus bisa memisahkan kapan kita harus menjadi sosok di organisasi, di perkuliahan atau di dalam keluarga juga. Terus kapan kita bukan ngebucin sih, apa ya? Kayak kegiatan Bukan sih? kegiatan, apa ya? Apa ya? Ya pokoknya Perasaan waktu spesial gitu Iya, intinya. ada Kapan sendiri. punya objeknya? Waduh. Jadi kalau sudah ada objeknya, dia itu gak akan bisa ngomong kayak gini guys. Dia bisa ngomong kayak gini karena objeknya itu belum dirilis. Objeknya itu sama dia belum dirilis. Kalau udah rilis, nanti Album kali A dirilis. kalau udah ada itu pasti Benar. akan dengan sendirinya deh. menata. Waduh, enggak. Buat ini nih, Ada waktunya sendirilah nanti. Nah, Jadi bener banget. bucin di saat yang Tepat. Tepat. Nah, Harus kalau saya kan memang udah saatnya tepat. bukan kok kalau saya ya Kak Mevi ya. Saatnya itu bukan berarti pas kita punya pasti harus terlalu bucin. Kayak orang-orang terlalu zaman apa. sekarang kan suka gini, udah umur 25 kok belum nikah, belum iya. ini, belum itu. Jangan jadi patokan ya. Kalau kayak gitu orang kan startnya beda-beda. Ada yang 20 udah menikah kan menikah, banyak ya. banyak. Ada yang 25 belum menikah tapi dia sudah punya rumah, ada Iya. punya ini itu. fokus pekerjaan. Fokus Itu orang tadi, kan beda-beda benar. ya. Kembali lagi kayak yang tadi sempat aku omongin di awal. Jadi kita kan punya planning jangka pendek, jangka tengah, jangka panjang. Nah, kita planning tuh kapan waktunya memang kita ada planning punya pasangan yang benar-benar serius, bukan Main-main yang ya. main-main doang, yang ngeghosting Iya. ya. Yang ngeghosting Berarti harus ya. hati-hati nih sama Kak Gladys. Waduh, buat yang kenapa mau nih? deketin Kak Gladys nih hati-hati. Kak Kalau Gladys. sekarang fokus karena semester akhir pasti Skripsi ya. skripsi. Habis ini mau ngapain nih? Nah, itu juga udah Itu jadi PR. Harus dipikirkan jadi dari PR sekarang gitu. banget Kak Roda. Sebenarnya habis lulus itu sebenarnya PR terbesarnya mahasiswa itu jangan sampai malah udah lulus, udah sarjana, nambah pengangguran negara aja nih. Wah. Harus memikirkan harus Jadi kita kemana harus punya gitu. planning Iya, gitu. benar. Biar itu tadi semuanya ada jelas tujuannya, jelas fokusnya, mana yang harus kita utamain, mana yang harus kita kesampingin dulu, itu jelas Iya. gitu. Kak Radita gitu nggak sih? Iya. Ya gitu. Dia cari aman aja Kak, Iya. cari aman. Iya, betul, Iya. saya setuju. Semuanya ya. Iya. Iya. Setuju sama Kak Gladys ya, berarti nggak bucin. Oh, nggak bucin, nggak Ya, bucin. tapi saya gitu sih Kak, nggak terlalu bucin banget ya, cuma Dia medium. ya, Dia nggak main. kayak Medium Kak Mevi yang bucin banget gitu. Enggak sih, aku tuh nggak bucin banget, tapi emang ada bucinnya gitu. Bucin parah. Karena biasanya yang bisa nilai juga dari orang lain. Misalnya Dulu orang yang itu di aku sekitar emang Kak anti Mevi, banget ya. Jadi dulu itu aku emang waktu kuliah itu anti banget sama bucin. Jadi entah siapa yang deketin itu aku tuh nggak pernah noleh. Nah, nggak tahu kenapa. Memang mungkin Berarti yang satu ini beda. nggak gitu. Ini kan juga kemarin kan dijodoh-jodohin kan sama dia. Oh, Dan ternyata sekarang Intinya yang kan lain dijodoh kan ini dijodoh-jodohin dulu sama dia tuh sama teman-teman yang lain juga dijodoh-jodohin. Itu sebenarnya saya ya udahlah, kan nggak enak karena yang jodohin teman deket sendiri kan. Teman deket, terus juga intinya orang-orang yang
saya Punya peran lah hormati, ya saya hormati tentunya. Jadi ya saya menghargai untuk mencoba mengenal, dan ternyata memang alhamdulillahnya cocok. Kebetulan saya juga nggak cari yang main-main, karena kalau buat yang main-main pun saya juga dihempas lah daripada di ghosting sama kayak Mending dia. ghosting dulu. Mending ghosting dulu daripada aku di ghosting gitu. Cari aman lah. Cari aman. Iya benar. Kak Mevi nih, biasanya kan kalau bucin itu pasti sering keluar nih ya Kak. Waduh. Makan-makan bareng, Parah. Iya. shopping bareng gitu. Aduh. Misalnya, ya weekend atau malming nih Kak. Wah, bener buat tuh, Kak pasti. Mevi, Iya. malming, bedanya malming sama malam-malam biasa itu apa nih Kak? Nggak ada bedanya sih. Karena setiap hari bucin. Nggak ada, karena bucinnya Tadi tiap hari kenapa bucin gitu. ini mbak-mbak yang tengah selalu nyerang terus? karena dia itu ada apa dua sama faktor, Kak ada dua faktor ya. Menyerang itu karena dia itu nggak punya objek, sedangkan aku punya. Tolong saya katakan. Yang satunya ingin menjatuhkan kaum bucin. Astaga. Belum tahu nih. Waduh. Kak Gladys bucin gimana nih? Apa ya tadi kembali, maksudnya sama aja itu. Ya sama aja, karena bedanya tuh kalau malam minggu kan, dulu kalau sekolah kan besok minggu kan libur kan, Free gitu. jadi free, malam yang panjang buat main, buat pacaran, buat ini, buat itu, buat jalan-jalan. Karena menurut aku sama aja, karena kan aku udah nggak sekolah, ya kan, nggak sekolah, jadi buat aku Tiap hari bucin. tiap hari harinya sama aja, cuman kalau weekend itu lebih ke nyesuain harinya dia buat jalan-jalan, ya jalan-jalan. Kalau weekend kadang jalan, kadang aku juga pulang kayak gitu sama keluarga di rumah. Sama aja sih, tergantung. By the way, rumahnya Kak Mevi di mana? Jauh dari Ponorogo atau? Di pesisir pantai. Enak nih berarti. Nyiroro Kidul ya. Ini. Langit bumi ikut saya. Iya betul, langit itu. Buat teman-teman yang biasanya pergi ke pantai atau liburan, bisa boleh banget nih mampir ke rumahnya Kak Boleh Mevi, main-main Kak. ya. Ya. Besok main ya aku. Di backlist aja deh. Atau mengajak teman-teman di kantor buat main. Boleh, gitu, kayaknya udah santai. keseringan, dia yang belum pernah main. Iya, parah sih. Katanya Nggak tadi pernah teman deketnya diajak Kak sih. Mevi. Nggak Aku sih. tahu dia yang aku teman deket aku. Nggak. Aku enggak. Nggak. Aku enggak ngayain. Aku enggak ngayain. Enggak. Mbak Kak Gladys nih Hari- gimana? Sama